ongoing thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk ke bab yang baru ya, mengenai matematika wajib, yaitu statistika. Nah, kita akan belajar mengenai penyajian data, oke? Bersama Bu Mia. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian menjadi seorang peneliti. Nah, kita juga akan melakukan penelitian kecil-kecilan. Nah, dari dasar inilah kalian bakalan nantinya akan berguna banget ilmu ini ke jenjang selanjutnya, yaitu perkuliahan. Nah, untuk mengerjakan skripsi, tesis, dan lain sebagainya, ini bakalan berguna banget gitu. Dari SMA kita sudah belajar loh. Nah, maka dari itu kalian harus semangat belajarnya ya. Oke, kita akan mengolah data, kita akan bisa survei, kita bisa melihat, kita juga bisa membaca grafik, tabel, diagram, dan lain sebagainya, dan bisa mengolah datanya langsung. Oke deh, yuk langsung aja kita bahas. Nah, kita mulai dari definisi ya. Jadi kita harus tahu dulu beda dari statistika dan statistik. Nah, jadi statistika yang akan kita pelajari yaitu ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif, seperti itu ya. Jadi di sini nantinya kita akan mengumpulkan, mengolah, dan menghasilkan juga menganalisis datanya. Nah, sedangkan statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Nah, itulah statistiknya, oke? Jadi nantinya di statistika itu bakalan berhubungan dengan data. Jadi kita di sini bakalan bermain dengan data. Jadi data itu adalah himpunan nilai atau variat atau datum ya, atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih, seperti itu ya. Nah, jadi nantinya kita punya nilai, punya hasil gitu ya, punya informasi peroleh dari observasi, pengukuran, penilaian, dan lain sebagainya. Itulah disebut dengan data, oke? Jadi di sini prosesnya itu kita pengambilan objek, baru kita melakukan pengamatan ya, kita ambil variabelnya, kemudian kita nilai, seperti itu ya. Itulah prosesnya. Kemudian di data ini ada dua, data kualitatif dan ada data kuantitatif gitu. Nah, kalau data kualitatif itu diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, sedangkan data kuantitatif itu diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Di statistika kita harus tahu juga populasi dan sampel. Jadi populasi itu adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Nah, sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Jadi ibu bisa bikin di sini contohnya, misalnya populasi dari siswa-siswa Mandua model Medan gitu kan. Nah, jadi ini populasinya itu anak-anak Mandua ya kan. Ini anak Mandua, bisa ada anak IPA 1, IPA 7 ya kan, IPA 8, IPA 9, IPA berapa, anak kelas 10 dan lain sebagainya. Itu termasuk populasi ya. Jadi populasi siswa-siswi Mandua model Medan, semuanya lah itu. Nah, sedangkan sampel itu kita ambil bagian dari populasi yang ada dalam ini, populasi ini kita ambil sebagian. Jadi ibu bisa aja ambil sampel siswa-siswi Mandua model Medan yang diajarkan oleh Ibu Mia Landesreker, ya kan? Nah, jadi sampelnya itu cuma ada 3 kelas gitu kan. Ada IPA 9, ada IPA 8, ada IPA 7 gitu. Nah, jadi cuma diambil beberapa bagian aja dari populasi seluruhnya, seperti itu ya. Itulah sampel. Kita masuk ke jenis-jenis data. Tadi udah disebutkan kan bahwa data itu terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif yaitu dilakukan secara pengamatan ya.
Melakukan dari pengamatan yaitu bisa aja jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Jadi bisa kita lihat secara langsung seperti itu. Nah, di data kuantitatif itu ada dua, yaitu data diskrit ya, sama data kontinu. Kalau data diskrit itu dia data yang bersifat terputus-putus gitu, sedangkan data kontinu dia berkesinambungan. Jadi untuk data kontinu itulah yang mau kita pelajari ya, seperti berat badan, jarak kota, luas tanah. Jadi bisa dilakukan dengan penilaian ya. Kita bisa menilai, mengolah data di situ. Sedangkan kalau data diskrit kayak jumlah kloroplas, jumlah trombosit, nah itu pasti jumlahnya bakalan berubah-ubah gitu kan, kadang bertambah, berkurang, dan lain sebagainya. Nah jadi kita bakalan bahas data yang kontinu. Oke, ini yang kita bahas hari ini yaitu penyajian data, bahwa data penelitian ya dapat disajikan dalam bentuk ada diagram, ada tabel, ada grafik. Nah, hari ini kita akan belajar yang diagram dulu ya, yaitu diagram garis ya. Hari ini kita diagram garis dulu ya. Nanti selanjutnya baru ke yang lainnya, yaitu tabel, grafik. Kemudian penyajian data dengan diagram itu terbagi lagi menjadi 3 ya, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai diagram garis ini ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan belajar diagram garis. Nah, pengertiannya bahwa diagram garis yaitu grafik data yang berupa garis yang diperoleh dari ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Jadi di sini kita kegunaannya itu kita melihat data. Ini ada data nih kan. Kemudian dia dihubungkan dengan titik-titik, titik koordinat ya. Kalau kalian sudah pernah bahas koordinat kartesius, pasti kalian sudah bisa belajar mengenai grafik di dalam statistik ya. Jadi misalnya di sini, jadi dalam grafik ini juga ada sumbu X ya, di sini ada sumbu X, di sini juga ada sumbu Y, seperti itu ya. Dan untuk melihatnya seperti kayak lihat koordinat aja, titik koordinat. Misalnya di sini diketahui bahwa di sumbu X-nya adalah untuk mengetahui kelasnya. Ini kan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang ini sumbu Y-nya ada jumlah siswa, nih kan. Nah, itu rentang nilainya itu ada 0, 10, 20, 30 sampai lah 100. Nah, dan diketahui juga bahwa yang paling merah kali ya itu adalah jumlah putra dan yang ini adalah putri. Berarti grafiknya yang mana? Yang ini ya putra dan yang ini putri. Bisa kita lihat kan? Kemudian kita harus pandai juga untuk melihat grafik ya. Nah, Ibu. Nah, jadi untuk misalnya nih di kelas 7 ada berapakah jumlah siswa putra gitu. Berapa putra? Putra itu kan grafiknya yang ini. Kita lihat di kelas 7 berarti di sini ya. Kelas 7 di sini. Oke, kelas 7 itu di sini berarti itu berapa? 65 gitu ya. Karena dia di pertengahan dari 60 sama 70 seperti itu. Nanti coba lagi kelas 8 yang putri. Oke, baru dia berapa tuh kalau ini yang putri? Ada 90 tuh kan. Iya. Nah, berarti jumlah putri di kelas 8 adalah 90 orang. Seperti itu deh. Di dalam grafik garis itu terbagi lagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama itu ada grafik garis berganda. Kita ambil contoh-contohnya ya. Nah, ada grafik garis berganda. Nah, contohnya seperti ini. Tabel dan gambar berikut menunjukkan hasil penjualan jutaan rupiah, dalam jutaan rupiah nih. Nah, barang A dan B di toko Harapan Siswa tahun 2012 sampai 2016. Nah, inilah dia tabel dari menunjukkan hasil penjualannya gitu. Nah, ada A pada tahun 2012 ada 10 gitu kan. Yang B 2012 ada 25. Nah, kita harus pandai juga membuat
grafik dari tabel yang diketahui seperti ini. Untuk membuat grafik dari tabel yang diketahui, kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Nah, di sini ada jenis barangnya, ada berapa? Ada 2 kan? Ada A dan B. Nah, berarti nanti ada 2 gambar kurva, ya kan? Nah, kemudian yang di sumbu X-nya apa? Ada kan sumbu X, ada sumbu Y yang mau kita buat itu kan. Nah, berarti yang X-nya itu apa dong? Yaitu tahunnya ya. Ini sumbu X-nya. Nanti kita buatlah tahunnya ya di sini. Ya kan, 2012, 2013 dan seterusnya. Intinya di sumbu Y itu dimasukkan nilai-nilainya ya, jumlahnya. Nah, jadi jumlahnya kita lihat di sini A dan B jumlahnya itu berapa aja. Nah, bisa aja kita bulatkan dari situ 5, 10, 15, 20 boleh. Rentang nilainya mau dari 0, 10, 20, 30 boleh gitu ya. Nah, coba kita lihat grafiknya. Nah, lihat di sini bahwa yang diambilnya, lihat yang di sini tahunnya ya, di sumbu X-nya itu adalah tahun, sedangkan di sumbu Y-nya itu apa? Hasil penjualannya yang dalam jutaan rupiah gitu kan. Nah, kalau kita lihat keterangannya di sini. Nah, untuk garis yang putus-putus adalah jenis barang A, yang garis lurus adalah jenis barang B gitu. Nah, jadi di sini pun ini kita ambil rentang nilainya itu ini ya, kelipatan 10 ya, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi kita lihat di sini untuk yang jenis barang A kan yang terputus-putus. Nah, kita lihat jenis barang A di tahun 2014 ada 30. 2014 ada 30, 2014 tarik. Oke, betul 30 ya, disitulah dia letaknya. Jadi kita harus tahu ya, menempatkan titik-titik koordinatnya pada jumlah barang atau hasil penjualannya juga seperti itu. Oke, nanti setelah nanti titiknya udah dapet gitu kan, di bentuk putus-putus ini kan yang A, titiknya di sini, di sini, di sini itu A. Nah, baru dihubungkan deh garisnya gitu kan. Iya, kalau kita buat kayak gini, untuk yang A warna merah, yang B jenis barang B kita buat warna hijau boleh ya. Gak harus dia selalu garis lurus dan garis putus-putus, enggak. Itu notasi aja. Yang kita harus tahu adalah penempatan atau nilai dari datanya, oke? Jadi kalau misalnya kita lihat grafiknya, untuk tahun 2013 jumlah barang A berapa gitu nanti soalnya. Nah, berarti untuk 2013 jenis barang A yang terputus-putus, kita lihatlah garis yang putus-putus saja, yang lain gak usah dilihat gitu kan. Berarti 2013, nah inilah dia untuk jenis barang A. Nah, nilainya adalah 15 karena pertengahan dari 10 sama 20 gitu ya. Komponen berganda. Nah, jadi di sini berdasarkan contoh 1, nah contoh yang tadi dapat digambarkan grafik garis komponen berganda seperti gambar berikut. Jadi contohnya sama ya, pakai tabel yang sebelumnya dan grafiknya seperti ini untuk komponen berganda. Oke. Nah, jadi yang membedakan memang di sini untuk komponen berganda dia udah arsirannya penuh ya. Udah arsirannya penuh. Yang ini untuk jenis barang B, yang ini untuk jenis barang A. Tapi coba lihat grafiknya pasti berbeda. Kita lihat untuk di 2012 dia ini ya, yang A adalah 10 gitu kan. Sedangkan di jenis barang B dia berapa ini? 35 gitu. Sedangkan di sini coba kita lihat. Oke, jenis barang B katanya di situ adalah berapa nih? 25. Bagaimana itu? Nah, kemudian lihat dulu grafiknya di sini. Tadi kan, nah jadi di grafik pada garis berganda dia masih ini ya, kayak gini kan. Kemudian kedua masih ada yang berpotongan tuh kan. Tapi yang pas di grafik garis komponen berganda dia nggak ada yang berpotongan lagi tuh kan.
Nah ini bedanya tuh, ini juga nggak berpotongan. Nah tahu nggak kenapa grafik garis komponen berganda itu sudah dijumlahkan gitu ya, dijumlahkan kumulatifnya gitu. Nah jadi untuk yang 2012 untuk yang A itu kan 10, kemudian barang jenis B adalah 35 di situ kan. Nah itu didapatkan dari 35 dikuranglah sama 10. Nah, berarti jenis barang B adalah 25. Seperti itu ya. Jadi kumulatifnya sebenarnya itu 35-nya. Oke. Di sini ada 35 gitu ya. Jadi komponen berganda ini sebenarnya penjumlahan atau frekuensi kumulatifnya dari yang berganda ya, garis berganda seperti itu. Oke, bisa. Cobalah satu lagi. Untuk tahun 2014 untuk hasil penjualan dari barang B berapa? B 2014 berapakah dia? Nah, itu pertanyaannya, yuk. Berarti yang di sini kan? Coba kita lihat. Kalau untuk grafik garis komponen berganda kita lihat yang itu. Nah, itu berarti berapa nilainya di sini? Yaitu kalau di pertengahan ini kan dia 70. Berarti di sini adalah 75. Nah, coba kita lihat. Betul nggak dia 75? Nah, tahun 2014 yang B ternyata 45. Nah 75-nya itu apa? Yaitu jumlah semuanya. Nah berarti kesimpulannya apa dong? Ayo. Nah jadi kesimpulannya adalah untuk grafik garis komponen berganda itu adalah fungsi kumulatifnya. Jadi penjumlahan dari yang grafik yang di bawah dijumlahkan sama grafik yang di atas gitu. Jadi hasil penjumlahannya. Nah jadi misalnya diketahui soalnya grafik garis komponen berganda seperti ini. Kita jawablah ini 75 bu. Salah. 75 bu barang jenis B nya. Salah nakku ya. Caranya adalah kita kurangkan kurva yang di atas sama kurva yang di bawah. Nah jadi yang di atas itu berapa? 75. Yang di bawah berapa ini? Yang di sini 30 ya kan? 30. Nah kita kurangkan aja nih. Berarti 75 dikurang 30 berapa? Adalah 45. Iya. Nah berarti barang jenis B adalah 45 ya. Iya seperti itu ya nah ibu. Kita lihat betul nggak dia 2014 untuk barang B itu 45. Betul ya 45. Seperti itu dia ya. Jadi kayak fungsi kumulatifnya seperti itu. Makanya grafiknya seperti ini. Harus kalian tahu ya, mengetahui gimana bentuk dan jumlahnya ya. Nah jadi yang ketiga, ini yang terakhir ada grafik garis presentasi komponen berganda. Jadi contohnya tabel berikut menunjukkan presentasi hasil penjualan jenis A dan B yang data statistiknya diambil dari tabel pada contoh 1 juga gitu. Nah di sini sudah diketahui bahwa untuk jenis barang A pada tahun 2012 adalah 28,57. Nah, dapat dari mana itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk mencari presentasi apa nak Ibu? Masih ingat? Untuk mencari presentasi lah data yang ditanya ya. Ditanya jumlah seluruhnya ya. Seluruhnya sel aja Ibu buat. Nah, jadi kemudian dikali 100%. Oke, dikali 100%. Nah, seperti itu nah Ibu. Nah, jadi kita lihat di sini. Yuk, kita lihat di tabel contoh 1 lagi. Nah, ini dia tabel contoh 1. Jadi dia diketahui bahwa tahun 2012 jumlah barang A adalah 10. Jadi persentasinya kita taruh di sini ya. Persentasinya sama dengan berarti 10 ya, yang ditanyakan yang A 2012. 10 per seluruhnya, jumlah seluruhnya 35 gitu ya.
jumlah seluruhnya dari tahun 2012 gitu maksudnya. Oke. Nah, berarti 10/35 dikali 100% gitu ya. Iya, makanya dapatnya 28,57. Nah, maka dapatlah hasil seperti ini. Untuk jenis barang A 2012 presentasinya adalah 28,57, yang B-nya sekian gitu kan. Nanti pun dihasilkan bakalan 100 itu semuanya ya. Nah, jadi harus jumlahnya juga 100 ya. Makanya pembulatan ya harus bagus lah ya. Nah, kalau dijumlahkan dia harus 100. Nah, seperti itulah ya, seluruhnya juga kayak gitu. Untuk gambar grafiknya seperti ini. Nah, inilah dia grafiknya ya. Oke. Sebenarnya sama dengan kalau kita lihat untuk tahun 2013. Nah, ini apa keterangannya? Bahwa untuk yang orange adalah presentasi barang A dan yang putih-putih ini adalah presentasi barang B, seperti itu. Nah, jadi lihat di sini untuk melihatnya ya. Jadi di sini grafik garis presentasi komponen berganda hampir sama dengan grafik garis komponen berganda yang sebelumnya. Hanya saja di sini pada sumbu Y itu adalah presentasi penjualannya, gitu ya. Itu aja yang membedakannya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Untuk tahun 2013 lihat grafiknya. 2013 jenis barang A berapa persentasinya penjualannya adalah sebesar di sini 28,57. Sedangkan untuk persentasi barang B nggak bisa kita lihat kan di mana titik-titiknya ini, nggak bisa. Nah, tahunya dari mana? Kalau kita udah tahu 2013-nya itu bahwa jenis barang A-nya 28,57 ya kan, maka yang B-nya tinggal dikurangkan aja kan, berarti 100 dikurang 28,57 seperti itu ya, berarti 71,43 kan, makanya dapat segini. Sebenarnya udah gampang kalau kita udah tahu A-nya udah dapat 28,57, yang B-nya nggak usah kita cari lagi manual, langsung aja 100 dikurang 28,57 gitu. Makanya di sini gambarnya putih aja. Nah, jadi tinggal dilakukanlah pengurangan dari jenis barang A-nya. Seperti itu ya anak ibu. Bagaimana? Sudah mengerti? Oke deh, sekian penjelasan hari ini.